Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana cara merawat dan menjaga organ intim pada wanita. Nah, buat ibu-ibu, dengarkan ini baik-baik. Oke, halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Di video kali ini saya akan membahas topik sensitif lagi sedikit, yaitu bagaimana cara merawat dan menjaga kebersihan organ intim pada wanita. Tonton setelah yang satu ini. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Kalau kita bicara tentang organ intim, mungkin masih tabu ya kalau kita bicara di lingkungan keluarga atau di rumah. Tapi sebenarnya edukasi terkait dengan organ intim itu sebenarnya, atau organ reproduksi, itu sebenarnya dimulai dari rumah. Nah, siapa yang bertanggung jawab ayo untuk mengajarkan kepada anak gadisnya? Tentu saja adalah ibunya ya. Jadi buat para ibu-ibu, buat para mama-mama muda yang baru punya anak gadis, coba diajarkan hal-hal ini ya. Jadi terkait dengan organ intim, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara membersihkannya. Kalau Anda masih bingung mulai dari mana, bisa ajak anak Anda untuk nonton bersama video ini. Oke, saya akan membuatkan bahasa yang sederhana agar Anda semua bisa mengerti. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana cara merawat dan menjaga organ intim pada wanita. Nah, buat ibu-ibu, dengarkan ini baik-baik. Yang pertama adalah, untuk sehari-hari, gunakanlah celana dalam yang terbuat dari bahan katun yang bisa menyerap keringat. Jadi nggak usahlah pilih celana dalam yang dari renda-renda, kemudian dari jaring-jaring seperti itu. Ya, Anda tidak sedang ingin menjaring ikan, bukan? Kalau celana dalam Anda tidak bisa menyerap keringat dengan baik, nanti di sana akan lembab, kemudian becek, mudah tumbuh bakteri, mudah tumbuh jamur, akhirnya mudah terinfeksi. Lalu, tips yang berikutnya adalah, pilih celana dalam jangan terlalu ketat. Nah, kalau terlalu ketat nanti akan bergesekan di sana, di selangkangan, kemudian mudah terjadi iritasi. Ya, kalau udah iritasi akan mudah terjadi infeksi. Lalu mungkin ada muncul pertanyaan, dok, bagaimana dok kalau saya malam tidak usah pakai celana dalam, gimana? Waduh, sebaiknya tetap pakai celana dalam, jangan tidak pakai. Nanti kalau masuk kecok bagaimana? Atau masuk cicak bagaimana? Ya. Kemudian tips berikutnya adalah, tips yang kedua, ganti celana dalam satu hari minimal 2 kali pada saat Anda mandi. Jadi jangan dipakai seharian 24 jam. Atau set A, set B, irit betul. Oke, jadi celana dalam harus diganti ya, harus sering-sering diganti. Apalagi kalau pada saat habis olahraga, keringat, sebaiknya diganti. Jadi jangan biarkan 1 hari penuh Anda pakai, tidak diganti, basah, ya sama, akan mudah tumbuh jamur, tumbuh bakteri. Atau misalnya Anda lagi keluar, tidak sengaja duduk di kursi yang basah atau tempat yang basah, ya segera diganti. Jangan dibiarkan sampai kering sendiri di dalam. Kemudian tips yang ketiga adalah cuci tangan. Jadi sebelum memegang organ intim ataupun setelah memegang organ intim harus cuci tangan. Jadi ibu-ibu nih biasanya suka lupa habis dari pasar pegang uang, pegang ikan asin atau apapun, kemudian sampai di rumah gatal, mungkin digaruk-garuk, lupa cuci tangan, ya. Jadi itu akan mudah infeksi ya. Bayangin aja Anda habis pegang uang, uangnya sudah nggak tahu dipegang berapa banyak orang, jadi banyak kuman di sana. Kemudian yang keempat, nah, ini pada saat ke toilet atau ke kamar mandi. Jadi sebelum Anda menggunakan WC duduk, Anda sebaiknya bersihkan dulu WC duduknya. Ya, disemprot-semprot kemudian dilap menggunakan tisu, atau Anda bisa bawa tisu basah, apalagi ke toilet umum. Jadi Anda harus bersihkan dulu. Syukur-syukur di sana ada antiseptiknya untuk WC duduk tadi. Ya, kalau tidak ada Anda bisa gunakan tisu basah dulu, bersihkan, baru Anda lakukan aktivitas di sana. Jadi sebenarnya kalau WC duduk sama WC jongkok, saya lebih sarankan sih menggunakan WC jongkok. Cuma banyak yang mikir, waduh rumah bagus-bagus, rumah mewah, masa WC-nya WC jongkok? Tapi sebenarnya dari segi kesehatan, lebih bagus WC jongkok. Saya pernah bahas loh, jadi WC duduk versus WC jongkok. Silahkan cek di sini ya, atau saya kasih link deskripsi di bawah ini. Kemudian yang kelima, ya, jadi basuhlah alat kelamin Anda atau organ intim Anda dari depan ke belakang ya. Jadi biasanya kalau sudah WC duduk, biasanya semprotannya ini kan pakai semprotan ya. Nah, itu dari depan ke belakang, jangan terbalik dari belakang ke depan. Ya, ini biasanya banyak yang suka salah. Jadi kalau dari belakang ke depan, apalagi Anda habis cebok, nah ini kotorannya bisa masuk ke depan. Jadi kalau sudah kotoran masuk ke depan ya, kuman akan masuk ke sana.
Kemudian tips yang keenam yaitu cucilah organ intim Anda atau basuhlah dengan air yang mengalir. Jadi tidak perlulah pakai sabun deterjen, kemudian tidak perlu disemprot parfum ya. Terus kalau cuci cukup ditepuk-tepuk saja, jangan digosok-gosok apalagi disikat. Tidak perlu. Sebenarnya organ intim Anda, organ intim wanita sudah punya mekanisme pertahanannya sendiri. Jadi ada bakteri baik di sana atau kita sebut dengan flora normal. Jadi kalau Anda gunakan deterjen yang terlalu keras, itu bisa membunuh semua bakterinya. Kemudian kalau ada bakteri jahat yang masuk atau kuman jahat yang masuk, tidak ada pertahanan lagi. Jadi langsung masuk aja gitu, loss. Nah, kemudian satu lagi, kalau Anda menggunakan deterjen atau parfum yang terlalu keras, juga bisa mengiritasi. Nah, kalau sudah iritasi, akan mudah terjadi infeksi di sana. Kemudian tips yang ketujuh. Nah, tadi tips yang keenam, pada saat mencuci harus gunakan air yang mengalir. Pada tips yang ketujuh adalah, setelah dicuci, jangan langsung pakai celana dalam, jadi keringkan dulu. Jadi gunakan handuk atau kain atau tisu ya, dikeringkan dulu baru pakai celana dalam. Jadi nggak perlu juga Anda jemur ke matahari kayak jemur baju ya. Jadi cukup menggunakan kain atau tisu ya. Jadi keringkan dulu baru gunakan celana dalam. Kemudian tips yang ke-8 ya. Jadi sudah saya sebutkan tadi sebenarnya, jangan gunakan parfum. Jadi biarkan aja, ya sudah baunya seperti itu, ya alami. Oke, tidak usah gunakan parfum, nanti malah iritasi. Lalu yang ke-9, nah ini banyak menjadi pertanyaan juga para ibu-ibu, perlu dicukur nggak dok? Jadi sudah lebat kayak hutan belantara. Nah, ini antara dicukur atau tidak dicukur, atau harus dicukur atau dicabut, di wax. Oke, jadi boleh Anda cukur, ya. Tujuannya supaya yang terlalu panjang tadi tidak masuk ke dalam liang vagina ya. Boleh Anda cukur, tapi jangan sampai botak, jangan sampai gundul plontos ya. Itu juga tidak baik karena rambut ini juga berfungsi untuk menahan. Jadi kalau ada kotoran mau masuk, jadi tertahan dulu oleh rambut-rambut tadi. Tapi kalau Anda cukurnya terlalu dalam, nah ini juga terlalu sampai habis, ini juga bisa iritasi, nanti malah gatal, Anda sering garuk-garuk. Oke, kemudian tips yang terakhir, yang ke-10 adalah buat Anda semua yang suka menggunakan panty liner. Nah ini ada yang nanya nih, boleh nggak sih dok? Jawabannya boleh, tapi pilihlah panty liner dengan bahan yang baik atau yang kualitasnya baik, bukan dari bahan yang mengandung pemutih atau dioksin ya. Saran saya adalah Anda harus sering mengganti panty liner Anda, jadi jangan dipakai sampai tebal. Nah ini juga termasuk dengan pembalut ya. Jadi banyak yang pakai pembalut itu malas. Dari pagi saya ketemu beberapa pasien seperti itu. Jadi mungkin karena kurangnya edukasi. Jadi pakai pembalut dari pagi sampai malam tidak diganti-ganti. Jadi sampai tebal seperti bantal. Ya, jadi saran saya adalah ganti. Jadi jangan tunggu sampai penuh. Nah kalau ditanya berapa jam sekali dok? Ganti 3-4 jam sekali Anda harus ganti. Apalagi di cuaca sangat panas. Nah Anda harus sering menggantinya. Oke, jadi itu tadi 10 tips bagaimana cara merawat organ intim dan menjaga kebersihan organ intim. Dan buat Anda yang masih punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komen di bawah ini. Dan saya harap Anda semua bisa mengerti penjelasan saya ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.